kita kemudian mendevelop contact center 14223 supaya 24 jam kapanpun warga Jakarta kemudian mau komplain, memberikan masukan atau bahkan mendaftar menjadi pelanggan baru itu bisa anytime. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kami tentu mengoptimalkan di mana kemudian saat ini tadi ada opsi-opsi atau quick win di mana ketika warga Jakarta yang saat ini mengalami kesulitan berkaitan dengan air, kami bisa provide dengan mobil tangki dan itu tidak berbayar Pak. Mungkin saya harus sampaikan di forum ini, itu free of charge karena itu bagian dari kewajiban kami. Pemirsa, kita akan lanjutkan dengan rencana bisnis Pamjaya ke depan. Baik, Pak Sahrul. Pak, selama ini Pamjaya kan berapa tahun ya bermitra dengan dua mitra swasta? 25 tahun, Pak. 25 tahun. Betul. PT Parija dan PT Aetra. Sebetulnya sebelumnya Aetra itu Thames kalau nggak salah ya Pak ya? Betul, Pak. Ya, kemudian menjadi PT Aetra jadi. PT Aetra. Dan pada saat itu peran Pamjaya tidak terlalu dominan. Signifikan, ya? Betul Pak. Tidak terlalu signifikan. Karena ke depan bagaimana Pak? Ya. Apakah memungkinkan untuk kembali melakukan kerjasama atau partnership dengan swasta? Ya. Karena kalau kita coba komparasi di negara-negara lain, hal itu sangat-sangat terbuka Pak. Jadi bukan negatif investasi gitu. Betul. Jadi ini wilayah yang memungkinkan swasta juga ikut berpartisipasi. Betul. Silakan Pak. Ya, memang secara regulasi kita lihat itu sebagai alas di mana kita kemudian bisa mengambil keputusan dari sisi bisnis itu sangat dimungkinkan. Di PP 122 memang dimungkinkan bahwa PDAM yang ada di Indonesia untuk kemudian melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dari sisi tahun mungkin bisa sampai 10 sampai dengan 25-30 tahun, tapi memang yang dikunci adalah domainnya Pak. Kalau 25 tahun 2020 tahun 98 sampai tahun 23 kemarin itu murni end-to-end dikelola oleh Aetra, oleh Parija. Tapi sekarang ini yang kami sudah bekerja sama kembali dengan mitra swasta kami itu hanya dari sisi produksi. Dari sisi produksi di mana kemudian dan juga cakupan dari sisi perluasan jaringan atau pipanisasinya. Itu dimungkinkan dari sisi regulasi. Nah tapi kalau bicara air baku, bicara dari sisi pelayanan kepada masyarakat itu apalagi penentuan tarif ya? Betul, atau penentuan tarif itu murni domainnya ada di PAM di seluruh Indonesia khususnya di Pamjaya. Intinya pemurnian memungkinkan Pak ya? Sangat dimungkinkan Pak, dan itu memang saat ini sedang berjalan, kami baru kurang lebih sudah dilakukan? Sudah berjalan. Dengan siapa Pak mitra? Dengan PT Moya Indonesia Pak Holding, dan ini sudah kurang lebih hampir setahun jalan, tepatnya di bulan Mei sebenarnya, nanti ketemu Mei 2024 ini setahun. Dan ini saat ini sudah berjalan yaitu pengelolaan instalasi di Buaran 1, Buaran 2, Penjumpungan 1, Penjumpungan 2 maupun di IPA kami di Pulau Gadung. Kami memang membutuhkan capex yang luar biasa untuk mengelola itu, makanya ada mitra ketiga kami mengelola dari sisi produksi dan nanti untuk kemudian jaringannya juga seperti itu. Ya, ini penambahan jaringan memungkinkan juga ada memungkinkan investasi. Jaringan, ada investasi Pak. Karena lagi-lagi memang angkanya triliunan Pak ya. Angka triliunan Pak. Dari sisi kami sebenarnya secara regulatif kami masih membutuhkan angka kurang lebih di angka 32 triliun dari Perda 11 Perda 4 2021 Perdanya Pamjaya. Makanya kemudian kami mengengage mitra kami PT Moya tadi yang kemudian saat ini dari sisi produksi dan jaringan nanti kemudian akan di-provide oleh PT Moya. Gitu. Dan ini yang saat ini makanya kami sangat yakin karena kami tidak kekurangan dari sisi pembiayaan nanti yang akan dibiayakan melalui ada resources dari pihak ketiga. Ada resources dari pihak ketiga dan alhamdulillah ini secara regulasi balik lagi sangat dimungkinkan dan tidak melanggar Pak. Alhamdulillah. Baik. Ya karena memang kita bicaranya ujung dari semua ini adalah pelayanan Pak. Pelayanan Pak, betul Pak. Apalagi ada target 100% terlayani. Cakupan layanin betul di tahun 2030. Di tahun 2030 dan itu tidak mungkin mengandalkan seluruhnya atau berharap pada aspek investasi internal maupun dari pemerintah daerah, betul. Itu sudah berhenti mulai kapan Pak? Subsidi atau anggaran dari pemerintah untuk? Kalau untuk kami menyebutnya penanaman modal daerah Pak. Penanaman modal daerah itu kami sudah stop di tahun kemarin, tahun 2023. Jadi ini juga kemudian atas
cara envisioning dari dirut kami Pak Arief Nasruddin bahwa kita tidak lagi membutuhkan penanaman modal daerah dari sisi bantuan pemerintah daerah karena memang ada tadi kerjasama kami dengan PT Moya Holding tadi. Nah, oleh karena itu masih ada PR-PR kami sebenarnya yang artinya kami kemudian harus melakukan percepatan karena memang penanaman modal daerah sekian tahun yang kami sudah mintakan itu belum terserap dan saat ini salah satu tadi saya sebutkan di Kamal Muara, alhamdulillah kami sudah closing dari sisi pelayanan itu di angka 4.251 misalkan pelanggan baru dan seterusnya. Yang ini memang kami fokusin kepada warga Jakarta sebenarnya. Betul Pak Sarul, bicara air ini salah satu indikator Pak ya. Betul. Sebuah kota punya kualitas yang baik atau tidak untuk warganya, betul, untuk bisnis. Betul. Itu yang pertama, salah satu yang menjadi kajian adalah kualitas air. Kualitas itu ya. air Pak. Karena bisa air perpipaan tentunya Pak. Air perpipaan, saya setuju karena air kan banyak. Iya. Ada air tanah, air dalam kemasan, air perpipaan. Betul. Dan wajib didukung nih Pak. Iya. Harus Pak. Wajib didukung, karena Jakarta sedang shifting dari ibu kota menjadi daerah khusus, apalagi menjadi global city nantinya. Tentu basisnya adalah bicara air perpipaan Pak. Iya. Dan ke depan kita harus menjadi pionir ya Pak. Betul Pak. Iya. Dan mohon supportnya. Tentu Pak, kita pasti harus support nih Pak, karena bicara tentang air yang kualitasnya buruk juga meningkatkan biaya kesehatan Pak. Betul Pak. Ya, kualitas SDM kita juga menjadi sangat rendah. Ya, karena ada banyak zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh justru terserap kan. Betul Pak. Iya. Dan ini nggak bicara soal kita hari ini yang masih hidup Pak, tapi buat anak cucu kita bagaimana pasti, kemudian Pak. Apalagi kehidupan bicara mereka 30 tahun ke depan dan sebagainya. Betul. Saya rindu Pak, sekali-kali nanti kita udah mencapai satu titik di mana buka keran itu kasih Siap gelas minum langsung ya, siap minum ya. Betul Pak. Tentu dengan pipa-pipa yang kualitas yang bagus. Yang food grade Pak. Yang food grade Iya, ya. kita akan mendorong ke arah sana supaya warga Jakarta convenience nantinya Pak. Iya. Nah Pak, apa nih Pak yang sedang dilakukan oleh Pamjaya, Bapak selaku direksi dan teman-teman direksi lainnya untuk mencapai total quality customer service Pak? Iya, baik Pak, silakan dijelaskan. Tentu salah satu toolsnya adalah tadi kita kemudian mendevelop kontak center 1423 supaya 24 jam kapanpun warga Jakarta kemudian mau komplain, memberikan masukan atau bahkan mendaftar menjadi pelanggan baru itu bisa anytime. Itu yang pertama. Nah yang kedua kami tentu mengoptimalkan di mana kemudian saat ini tadi ada opsi-opsi atau quick win di mana ketika warga Jakarta yang saat ini mengalami kesulitan berkaitan dengan air, kami bisa provide dengan mobil tangki dan itu tidak berbayar Pak. Mungkin saya harus sampaikan di forum ini, itu free of charge karena itu bagian dari kewajiban kami. Saya bisa kasih testimoni Pak. Siap. Karena saya salah satu yang pernah kita kesulitan, telepon, disupport air. Jadi ini pengalaman di sebuah panti asuhan Pak di Jakarta Utara. Alhamdulillah disupport dengan sangat baik Pak. Iya. Yeah. Dan di sisi lain memang kita sedang mengencangkan soal tadi percepatan mengenai sambungan baru Pak di khususnya staging di tahun 2024 ini di angka 71.000 which is itu angka yang sangat besar sekali Pak dan juga berapa tentu 71.000 tadi. Oh iya. Dan nanti sampai ujungnya tentu penambahannya menjadi 1 juta pelanggan baru Pak. Nah kalau itu sudah terprovide semua, kemudian warga Jakarta mau betul-betul shifting menggunakan air perpipaan, Pamjaya meninggalkan air tanah yang sudah tidak digunakan lagi, maka saya kira ini kita akan mereduce banyak hal tadi Pak, kesehatan akan meningkat, ekonomi akan jauh lebih baik. Kesehatan gitu meningkat, biaya kesehatan menurun Pak. Betul. Ini yang percepatan layanan ini sedang kami lakukan dan di sisi lain kami fully access Pak, bukan hanya kemudian 1423 gitu ya. Jadi tadi kantor layanan kami open juga dengan ada 4 regional, 13 area bisnis gitu ya. Dan kami juga mendorong kepada seluruh tim Pamjaya yang jumlahnya sekarang ada 1.700 untuk menjadi agent of change berkaitan dengan bahwa di Pamjaya itu tugas teman-teman adalah menjadi agen perubahan percepatan pelayanan air Pamjaya Pak. Keren seperti Pak, itu. kita doakan semoga terwujud Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sarul, tidak terasa sudah 1 jam kita diskusi Pak. Ya sukses untuk Pamjaya. Terima kasih Pak. Baik.
Pemirsa Jak Forum, demikian dialog singkat dengan Bapak Sahrul Hasan selaku Direktur Pelayanan Pamjaya. Warga DKI Jakarta tentunya sangat berharap target layanan 100% bisa terrealisasi. Tak ada kehidupan berkualitas tanpa air bersih. Saya Tian Bahtiar, terima kasih sudah bersama Jak Forum. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.